Ya. Jadi, selamat pagi semua kandidat. Salam kenal karena kita barusan ketemu ya. Nanti kalau ujian mudah-mudahan ketemu lagi. Saya diberikan tugas untuk memberikan coaching mengenai muskuloskeletal. Karena banyak sekali, jadi saya akan pilih trauma muskuloskeletal. Itu yang sering kita jumpai pada kasus sehari-hari. Jadi saya harap apa yang saya berikan hari ini itu tidak hanya digunakan adik-adik untuk ujian, tetapi juga untuk bagaimana nanti adik-adik saat praktek setelah menjadi radiolog. Ya, karena trauma muskuloskeletal itu ya hampir setiap hari kita jumpai dan seringkali membuat kita bingung. Ini sebenarnya normal atau tidak normal, kan begitu ya? Oke, saya izin share screen. Suara saya sudah cukup jelas atau perlu diperkeras lagi? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Saya harapkan adik-adik juga menjawab ya. Jadi kita sambil berdiskusi, sambil kalau ada yang mungkin selama ini belum paham, sekarang bisa lebih paham. Jadi santai aja, nggak usah takut salah. Silahkan menjawab, boleh bergantian, ya. Oke. Ya, sekarang kalau kita lihat foto ini, kira-kira ada yang bisa mau membaca? Izin menjawab, dokter. Monggo, Dokter Ratih. Ya, Iya, dokter, dari UA, dokter. Ya, Izin, dokter, silakan. ini tampak gambaran bowing fracture, dokter. Bowing pada antebrachii, dokter. Ya, tulang mana yang bowing? Ini yang radius, dokter. Radius itu yang kepalanya besar apa yang kakinya, yang kepalanya kecil? Yang maaf, dokter, ulna, dokter, yang Ulna. ininya besar. Oke, jadi kalau kita membaca foto tulang, jangan lupa sebutkan judulnya dulu, ya. Foto apa ini? Foto apa ini? Foto apa ini, Dokter Ati? Ini foto X-ray antebrachii kiri, dokter. AP lateral. Ya, betul. AP lateral, dokter. Jadi jangan lupa disebutkan judulnya dulu ya. Kadang-kadang kalau ujian tuh kita panik langsung baca gitu ya. Nanti pengujinya juga bingung. Ya, oke. Sebutkan dulu foto antebrachii kiri AP lateral. Nah, di sini betul Dokter Ate ada bowing fracture. Nah, bowing fracture itu frakturnya kelihatan nggak? Garis frakturnya tidak kelihatan, dokter. Izin. Nggak kelihatan ya. Kenapa dia nggak kelihatan? Karena pada tulang anak-anak itu dia masih fleksibel, dokter. Jadi bukan terjadi pada garis patahan, tetapi dia keseluruhan dari tulangnya, dokter, tulang panjangnya, dokter. Mohon asupan, dokter. Ya, betul. Jadi anak-anak itu compliance tulangnya masih besar. Sehingga adanya force yang menyebabkan fraktur seringkali pada anak-anak justru tidak menimbulkan garis fraktur, ya. Jadi dia masih sangat elastis sehingga kalau orang dewasa itu fraktur, anak-anak itu cuman bengkok kayak gini. Jadi nanti adik-adik kalau sudah lulus ketemu tulang anak-anak bengkok post trauma, jangan dibilang normal. Ini adalah fraktur yang tipe bowing, ya. Betul tadi katanya ada bowing fracture pada os ulna. Ini ya, kan dia bengkok toh. Ini kelihatan dari lateral dia bengkok. Radiusnya gimana, Dokter Ati? Bowing juga enggak? Bowing juga, dokter, sedikit, tapi Ya, lebih betul. berat yang ulna, dokter. Ya, radiusnya juga bowing. Jangan lupa, kalau kita membaca foto tulang, terus kita ketemu ada abnormalitas semacam fraktur pada tulang, apa yang harus kita cari lagi? Temannya fraktur ini siapa? Dislokasi, Dislokasi.
Dislokasi, betul. Ada nggak dislokasi di sini? Ada yang melihat dislokasi? Ada dokter Ada, betul. Di mana dislokasinya? di tubercle radiusnya dokter. Maaf, kurang jelas. Di mana Dokter Juliarti? Nah, izin menjawab dokter. Ya. Di radiusnya dokter. Oke, radius, betul. Radius sebelah mana? Di bagian proksimalnya dok. Proksimal. Nah, betul ya. Jadi jangan lupa kita jangan hanya melihat fraktur, tapi cari juga dislokasi. Ini ada dislokasi radius radial head terhadap apa ini, Dokter Juliarti? Namanya apa ini? Kapitulumnya dokter. Kapitellum ya. Jadi ada capitellum humerus, terus ini radial head-nya harusnya kan nempel di sini nih. Tapi dia lari ke seberang ya. Jadi ini ada dislokasi juga dari radial head. Nah, kalau kita sekarang ketemu ada bowing fracture, ada dislokasi dari radial head. Kira-kira ini sejenis model apa sih namanya? Ada yang tahu? Montegia dokter. Montegia ya. Jadi kita analisis semuanya, frakturnya, di mana ada dislokasi atau tidak. Satu lagi jangan lupa sebutkan trabekulasi tulangnya normal atau tidak. Ya, ini penting karena kadang-kadang fraktur itu kan bisa patologis ya. Sehingga kita perlu juga menganalisis bagaimana trabekulasi dari tulangnya. Kemudian cari lagi temannya fraktur itu apa selain dislokasi, ada tidaknya soft tissue swelling. Ya, itu nanti kalau adik-adik ujian disebutkan yang lengkap. Jadi jangan hanya kelainannya ya. Dengan demikian nanti pengujinya akan bisa tahu oh adik-adik ini sudah paham cara membaca sistematika dari foto tulang. Oke. Kemudian celah sendinya bagaimana? Karena celah sendinya ini ada dua, yang proksimal dan distal, ya disebutkan saja yang proksimal ini ada dislokasi dari radial head terhadap kapitellum, yang distal tidak ada kelainan. Oke. Nah, kemudian sebutkan juga subchondral bone-nya. Ini kan daerah subchondral bone, ada masalah atau tidak? Jadi nanti baru kesimpulannya apa. Oke. Tapi untuk latihan kali ini silahkan adik-adik menebak dulu kelainannya apa ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kasus selanjutnya. Nah, kalau yang ini, kira-kira ada yang ingin menjawab? Silahkan. Halo, apakah masih mendengar suara saya? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, sebentar ya. UGM, Ini untuk back bagaimana ya? Enggak apa-apa lah, sudah kadung. Silakan. Dokter Niti ya. Dokter, mohon izin menjawab dokter. Silakan, monggo. Ini fraktur Montegia ya dokter. Ini tampak diskontinuitas ulna di proksimal dengan bowing ulna dokter, disertai dengan dislokasi radicapitulum di radial head-nya. Kemudian, iya dokter. Demikian dok. Trabekulasi tulang baik. Ya. Terima kasih dokter, mohon masukan. Ya, betul. Jawabannya ini Montegi sama dengan yang tadi. Saya ingin menjelaskan, jadi selain ulnanya ini ada fraktur, frakturnya ini komplit atau incomplete, Dokter Niti? Halo? Ya, dokter. Frakturnya komplit atau incomplete yang ulna ini? Yang ulna incomplete, dokter. Incomplete ya, karena dia tidak mengenai kedua korteks tulang. Jadi ini fraktur incomplete, ada sedikit bowing. Ini bowingnya kelihatan di sini ya, di lateralnya. Di AP-nya. Kemudian ini ada dislokasi. Nah, bagaimana kita tahu ini dislokasi? Di mana? Ada yang tahu? Eternity? Harusnya garis dari radial shaft ini harusnya memotong kapitellum, dokter.
Betul, memotong kapitelum. Tapi kita lihat di sini tidak memotong kan. Kemudian dari foto yang AP kita lihat bahwa aksisnya si radius ini juga jauh sekali terhadap kapitelumnya ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa pada posisi apapun, mau dia miring ya, mau dia true apilateral, seharusnya aksis dari radial terhadap kapitelum ini harus tetap bersinggungan, berpotongan. Jadi begitu kita lihat ada yang tidak satu alignment, ini pasti ada dislokasi dari radial head terhadap kapitelum ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, jadi karena ini sama dengan yang tadi, ada fraktur ulna proksimal disertai dengan dislokasi dari radial head, itu adalah Montegia. Ya, sekarang, nah yang ini ada yang ingin menjawab? Silakan. Mohon izin, dokter. Silakan, Dokter Yohanes. Baik, izin dokter, saya Yohanes dari UGM. Ini telah dilakukan foto antebrachii, proyeksinya AP dan lateral. Di sini tampak diskontinuitas os radius pada sepertiga distal, diskontinuitas komplit pada sepertiga distal, disertai dengan dislokasi ulna ke pas distal ke arah lateral, dokter. Kemudian saya kesankan sebagai fraktur Galeazzi, dokter. Oke, fraktur Galeazzi. Jadi kita lihat di sini ada fraktur dari radius, ya sudah lebih ke arah distal. Dengan adanya displacement dari fragmen fraktur, jangan lupa disebutkan, ya, karena kalau di ortopedi displacement itu penting sekali buat mereka untuk melakukan reposisi. Kemudian kita lihat di distal ada dislokasi dari sendi apa ini, Dokter Yohanes namanya? Ini benar ada dislokasi. Radio ulnar joint. Ya, radio ulnar joint itu ada proksimal, ada distal. Jadi ini namanya DRUJ, distal radio ulnar joint ya. Jadi Galeazzi itu kalau tadi Montegia frakturnya itu di tulang ulna, dislokasinya radius, Galeazzi kebalikannya. Frakturnya di distal radius, dislokasinya di ulna ya, di radio ulnar distal. Gitu ya. Jadi jangan kebolak-balik hafalin satu aja, nanti yang lainnya pasti ingat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Kita lanjut. Oh ya, sekarang saya ingin tanya sedikit aja. Ada yang tahu nggak bedanya fraktur Galeazzi dengan fraktur Coles atau Smith? Izin menjawab, dokter. Ya. Kalau fraktur Galeazzi seperti ini, dok, jadi dislokasi fraktur radius pas distal dengan dislokasi kaput, dislokasi DRUJ tadi, dokter. Tapi kalau fraktur Coles dan Smith adalah fraktur radius distal dengan angulasi fragmen. Kalau Coles fragmennya angulasi ke posterior, kalau Smith angulasinya ke anterior, dokter. Ya, tanpa betul. Dislokasi dari DRUJ-nya, dokter. Demikian, ya. Dokter, mohon arahan dan asupan, dokter. Ya, betul sekali. Jadi kalau Coles dan Smith itu hanya fraktur radius distal ya. Yang ditekankan adalah arah displacement dari fragmen distalnya. Tetapi kalau Montegia dan Galeazzi adalah fraktur dan dislokasi. Itu bedanya. Jadi ada dislokasi yang terlibat pada Montegia dan Galeazzi. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Mohon izin, dokter. Silahkan. Berikut adalah foto antebrachii, proyeksi AP dan lateral. Di sini pada bagian os radiusnya itu terlihat seperti ada impaksi begitu, dokter. Kemudian kalau untuk yang tampilan yang lateralnya itu seperti kayak ada buckling. Jadi kalau saya mengesankan ini dengan fraktur torus buckle, dokter. Mohon asupan, dokter.
Jadi betul ya. Ini adalah foto antebrakii distal, ini radius, ini ulna. Nah, kalau kita lihat di radiusnya ada tonjolan. Ini namanya torus. Torus itu artinya tonjolan. Kita lihat di ulnanya juga ada torus kan? Setuju? Ya, ada torus juga. Nah, ini kalau diproyeksikan lateral akan kelihatan dekok begini nih, namanya buckling atau buckle. Ya, ini adalah fraktur yang sering dijumpai pada anak-anak apa dewasa, Dokter Rizky? Anak-anak, dokter. Anak-anak ya, itu modelnya sama. Frakturnya nggak kelihatan, tetapi gambarannya ada torus atau buckle fracture. Ini semuanya tipe fraktur incomplete. Oke, betul. Kita lanjut ya. Nah, ada yang ingin menjawab kalau yang ini sekarang? Izin dokter. Silahkan. Izin dok, Yulia dok dari UGM. Izin mencoba mendeskripsikan dokter. Dilakukan foto antebrakii, markernya mungkin dextra atau sinistra, proyeksi AP dan lateral, tampak diskontinuitas incomplete pada os radius pas tersia distal. Saya akan sarankan dengan green stick fracture dokter. Oke, Mohon masukan, jadi dokter. ada fraktur. Frakturnya gimana ini? Os radius dokter. Ya, fraktur Pas tersia radius. distal. Nah, kalau kita dengarkan fraktur radius itu kita mikir, jangan-jangan Coles, jangan-jangan Smith, jangan-jangan Galeazzi, kan gitu ya. Nah, gimana deskripsi yang lebih lengkap daripada ini? Dokter Yulia. Mungkin disertai dengan tak tampak adanya dislokasi pada radio ulnar joint ya dokter. Izin mohon asupan dokter. Ya, jadi kalau kita deskripsikan kasus ini, frakturnya sendiri bagaimana? Frakturnya itu komplit atau incomplete? Incomplete dokter, izin. Sebutkan fraktur incomplete pada distal radius, disertai apa ini? Angulasi dokter, izin dok. Bukan? Buckling tadi ya dok. Bukan. Bengkok ini? Bowing. Izin, dokter. Bowing ya, disertai dengan bowing. Jadi tidak ada dislokasi juga, sehingga orang yang mendengarkan itu akan tahu, oh ini arahnya nih ke sini gitu ya. Jadi betul, ini green stick fracture. Green stick fracture adalah salah satu fraktur yang sering dijumpai pada anak-anak, di mana dia merupakan fraktur incomplete. Kalau kita bayangkan ya seperti ini. Jadi seperti dahan yang hijau, kalau dipatahkan itu nggak akan komplit patahnya dan ada bengkoknya ya. Jadi ini sering juga dijumpai pada anak-anak. Oke, jadi fraktur pada anak-anak, saya kira adik-adik semua sudah menguasai. Kita lanjut ya. Bagus. Oke. Nah, sekarang ini ada yang ingin menjawab? Ini sering ketemu kalau sehari-hari yang saya tampilkan di sini nih. Silakan. Izin dokter menjawab. Sorry, silakan. Karina dari Unpad dokter. Ini adalah foto elbow lateral dok. Pada soft tissue kita bisa melihat ada gambaran cell sign dokter menandakan ada posterior fat pad sign. Lalu sepertinya kalau ditarik garis radiokapitellarnya juga sepertinya agak tidak memotong kapitelum dokter. Jadi curiga ada fraktur kapitelum dan mungkin ada dislokasi radiokapitellar joint dokter. Mohon asupan dokter. Tampak juga pembengkakan jaringan lunak di daerah elbow dok. Oke. Jadi mungkin ada hemarthrosis elbow joint mungkin karena fraktur dari daerah kapitelum dok. Mohon asupan dokter. Ya, oke, terima kasih. Sebentar, namanya dokter siapa tadi? Halo? Mungkin dok, Karina dok. Oke, dokter Dari Karina Unpad, dok. ya. Ya, terima kasih. Betul, ini ada cell sign atau fat pad sign. Kalau bagi yang belum pernah melihat fat pad sign, ini saya mau tunjukkan bahwa ini adalah gambaran elbow yang normal. Ya, pada elbow yang normal itu ada sejenis bantalan lemak di sini di anterior dan di posterior. Bantalan lemak itu letaknya intraartikuler. Bukan intraartikuler ya, di atas kapsul sendi. Nah, pada kondisi normal nggak ada fraktur, maka kapsul sendi itu tidak akan teregang, ya.
Ini seperti ini. Jadi anterior fat pad dan posterior fat pad itu tidak terlihat. Jadi yang sangat patohnomonik adalah posterior fat pad di sini, ya, di fossa oleh Cranon. Tapi kalau anterior fat pad kadang-kadang kelihatan sedikit. Nah, begitu ada fraktur di daerah sini. Yang sering daerah fraktur di mana ini? Kira-kira Dokter Karina kalau di sini ini? Izin dokter, di daerah suprakondiler, dokter. Iya, betul, di daerah suprakondiler. Kalau ada fraktur di sini, maka akan ada perdarahan dari frakturnya yang masuk ke dalam kapsul sendi. Akibatnya, fat pad yang tadinya sembunyi, dia akan terangkat seperti ini. Akan kita lihat bahwa anterior fat pad-nya akan muncul, posterior fat pad yang harusnya tidak terlihat akan kelihatan. Nah, ini adalah tanda patohnomonik bahwa ada suatu perdarahan di intraartikuler di mana sering disebabkan oleh fraktur suprakondiler. Jadi kalau adik-adik menemukan gambaran fat pad sign seperti ini dan adik-adik tidak melihat fraktur di daerah suprakondiler, itu bisa menginfokan pada klinisi, jangan berhenti sampai di sini ya. Kemungkinan ada occult fracture yang tidak terlihat pada X-ray. Jadi kita bisa mintakan CT scan pada mereka untuk evaluasi suprakondilernya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa ada misalignment ya dari radius terhadap kapitellum. Kalau kita lihat ini adalah aksis dari radius, ini adalah kapitellum. Rasanya masih satu aksis, jadi ini tidak ada dislokasi ya, Dokter Karina ya. Baik, Oke, dokter, terima kasih ya. dokter. Jadi ini kemungkinan ada fraktur di daerah suprakondiler humeri. Tuh ya, sering kali yang kelihatan hanya fat pad sign-nya saja. Tetapi frakturnya enggak kelihatan. Baik, bagus, kita lanjut. Ya. Siapa yang ingin menjawab, silahkan. Izin dokter. Oke, Dokter Putri Atmani. Izin dokter, dari UGM dokter mohon izin mencoba mendeskripsikan. Ini foto genu, proyeksinya lateral dokter. Ini sepertinya tampak pelebaran dari fisis dari growth plate-nya. Saya curiga untuk fraktur Salter Harris yang tipe 1 dokter. Mohon asupan dokter. Oke, yang sebelah kanan apa yang kiri yang ada fraktur? Yang kanan dokter. Yang kanan Iya. ya. Oke, jadi kalau kita tunjukkan gambar dua foto yang sama, ini kan lutut kanan, lutut kiri. Tentu ada maksudnya ya. Kalau kita lihat, ini adalah daerah epifisis, ini metafisis, dan ini adalah fisisnya. Nah, fisis sebelah kanan ini tampak lebih lebar daripada fisis yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan rapat, ya kan? Oke, jadi kita lihat ada slip di sini. Ya, ini betul, ini adalah ada trauma pada fisis, dan trauma pada fisis yang menimbulkan pelebaran ini adalah Salter Harris yang tipe 1. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat fraktur Salter Harris, apakah semua fraktur Salter Harris ini harus dibandingkan dengan sisi kontralateral atau enggak semua? Menurut Dokter Putri gimana? Izin dokter, untuk tipe Salter Harris yang 1 dan 5 dokter, memerlukan kontralateralnya dok. Oke, betul. Jadi enggak harus semua ya, cukup 1 dan 5. Kita lihat kenapa. Nah, kalau kita lihat ini, tipe 1 itu ada slip dari fisisnya, tapi fisisnya sendiri masih utuh, jadi cuman ya renggang gitu aja ya. Oleh karena itu, karena renggang tadi perlu dibandingkan dengan sisi yang kontralateral. Kalau kita nggak membandingkan, nanti kita yang bingung, ini renggang beneran atau renggang yang patologis. Ya. Kemudian yang tipe 2. Tipe 2 itu frakturnya di daerah metafisis sampai ke daerah fisis. Tapi fisisnya sendiri nggak ada fraktur, cuman ada slip juga. Ya, ini gambarannya A, ini Salter, ini singkatan. S itu slip, A itu above, di atas. Yang tipe 3 yang bawah atau lower. Jadi frakturnya fisis sama epifisis. Kemudian tipe 4 itu nyebrang atau through. Nyebrang dari metafisis, fisis sampai epifisis. Sedangkan tipe 5 yaitu run ya, jadi dia penyet sudah. Nah, karena penyet ini perlu dibandingkan dengan sisi kontralateral seperti yang dikatakan Dokter Putri tadi. Gitu ya.
Sehingga kita tahu ini penyakit beneran apa karena memang normal. Jadi bandingkan aja dengan sisi kontralateral. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, langsung cepet-cepetan. Kalau yang ini, ada yang tahu ini apa? Silakan. Halo. Izin dokter, ini Salter Harris tipe 3 dokter. Salter Harris tipe 3, betul ya. Jadi kalau tipe 3 itu kita lihat ada fraktur dari daerah fisis sampai ke epifisis ya. Nah, supaya nggak lupa ini gambarnya. Nah, kalau yang ini dokter tipe 2 dok. Tipe 2 ya, dokter. betul tipe 2. Ada fraktur di fisis sama daerah mana ini metafisis ya. Oke, yang ini Tipe 4 Izin dokter tipe 4. Iya, tipe 4. True tadi ya, nyebrang dari meta, epi sampai metafisis dan epifisisnya kena semua. Oke, bagus. Jadi fraktur pada anak-anak rasanya adik-adik residen sudah sangat-sangat menguasai. Kita lanjut ya. Ya, silakan siapa yang ingin menjawab. Silakan. Mungkin dari yang lain yang belum menjawab tadi, nggak apa-apa, salah nggak masalah. Nanti kan kita benerin ya. Silakan. Izin dokter, mencoba menjawab dokter. Silakan. Ini dari foto proyeksi lateral dari cross table genu. Di sini tampak adanya gambaran dari area lucent dan ada gambaran air fluid level dokter di daerah suprapatellar dokter, mengesankan gambaran suatu lipohematrosis dokter. Mau petunjuk dokter. Ya, jadi kalau kita sebut ini benar ya, posisinya lateral cross table, beda dengan lateral biasa. Lateral cross table itu lututnya ditekuk, fotonya dari lateral. Ya. Oke. Nah, ini akan kelihatan ada area lucent di sini yang densitasnya mirip dengan densitas apa ini? Densitas lemak dokter, fat. Densitas lemak. Gimana kita membandingkan? Mana lemaknya yang lain? Taunya ini lemak gimana? Dibandingkan dengan yang di subkutis dokter. Betul, subkutis boleh. Ini subkutis ya, densitasnya lucent gini, ini lemak, bukan udara. Kemudian ini juga lihat, ini kan ada daerah fat namanya, ada yang tahu di sini? Infrapatellar fat pad. HOFA pad pad dokter. HOFA, betul. Ini ada HOFA fat pad di sini ya, yang lucent juga. Jadi kalau kita lihat ada lucent di sini yang densitasnya seperti lemak dan ada densitas cairan. Jadi tadi bukan fluid level atau air fluid level, tetapi ini adalah namanya fat fluid level ya di daerah recessus suprapatella. Nah, kalau kita ketemu ini betul namanya lipohemartrosis. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa ada lemak di situ? Silakan dijawab. Kemungkinan terjadi fraktur dokter. Oke, kenapa fraktur lemaknya bisa ke situ? Bisa karena bone marrow-nya keluar dokter. Iya, betul. Jadi ada fraktur, kemudian ada darah yang keluar dan ada fat dari marrow-nya yang ikut keluar sehingga menimbulkan gambaran fat fluid level. Ya. Nah, kalau begitu berarti frakturnya itu di intraartikuler atau ekstraartikuler, Dok? Intraartikuler dokter. Intraartikuler. Fraktur intraartikuler di daerah sini, daerah genu yang sering sekali menyebabkan fat fluid level itu kira-kira apa saja? Di distal dari femur ataupun juga di proksimal dari tibia dokter. Apalagi? Di fraktur patella juga dokter. Iya, betul. Jadi 3 struktur ini kan yang membentuk sendi genu ya. Jadi kalau dia ada fraktur intraartikuler, mestinya muncullah fat fluid level. Oke. Nah, sekarang kita lihat lipohemartrosis. Jadi kalau lipohemartrosis itu pada CT scan akan memberikan gambaran 3 layer, 3 lapis.
ada yang paling bawah itu adalah cellular komponen atau red blood cell, jadi endapan darahnya itu di sini. Di atasnya namanya darah, di atasnya mesti ada supernatan ya, jadi yang bening-bening itu. Dan di atasnya ada fat yang tadi dari marrow-nya. Jadi ada 3 layer pada CT atau MRI. Ya, nah ini kalau kita lihat MRI-nya dari T1, kalau cairan itu hitam ya, tapi karena dependent red blood cell itu tidak murni cairan, dia juga ada komponen sel darah merah. Tentunya pada T1 tidak sehitam cairan. Oke, kita lihat ini yang agak hipointens. Kemudian di atasnya yang serum supernatannya itu pada T1 akan kelihatan dark atau gelap, yang pada fat set T2 ini akan kelihatan bright seperti fluid-like intensity. Kemudian fatnya yang ngambang, namanya lemak pasti ngambang di atas cairan. Dia T1 akan menimbulkan gambaran hyperintens. Pada fat set akan tersupresi sehingga menjadi lebih hipointens. Ya, jadi jangan lupa ada 3 layer dari lipohemarthrosis. Oke, sekarang saya ingin, nah kalau yang ini apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Izin dokter, hemarthrosis dok. Hemarthrosis, betul. Kenapa hemarthrosis? Kalau kasus yang tadi kan lipohemarthrosis ya dok, ada fat blood level. Kalau ini tidak ada fat blood level dokter. Ya, jadi hanya ada fluid Hanya saja. ada fluid saja benar. Iya, betul. Kita lihat di suprapatellarnya. Kita tidak melihat adanya densitas yang menyerupai fat. Ini HOFA fat-fatnya ya, gelap. Sini enggak ada, ini cairan aja. Jadi ini hanya ada suatu apa namanya? Effusion, joint effusion ya. Cuman kita kalau dari foto polos saja kan kita enggak tahu. Ini hanya joint effusion atau ada hemarthrosis. Oleh karena itu kita perlu kadang-kadang confirm ke CT dan MRI-nya ya. Kalau CT ya masih cairan aja, mungkin densitasnya akan kita bisa lihat ada 2 layer. Ini layer atas, layer bawah. Ini ada red blood cell, ini ada supernatannya. Kalau MRI ada 2 layer saja. Ini adalah red blood cell komponen yang atas yang bright ini ya adalah yang cairan supernatannya gitu ya. Jadi yang membedakan adalah layer dari lemaknya itu. Oke, bagus. Nah, sekarang yang ini. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Halo? Halo? Silakan yang dari center lain. Monggo menjawab. Halo? Halo dokter, izin menjawab dokter dari Dani dari UNER dokter. Ya. Izin ini gambaran foto X-ray genu posisi AP dokter dengan crossbeam tampak fraktur tibia flat dokter. Udah itu aja. Gitu. Tibial platu ya, benar. Kalau tibial platu itu ada, ini udah tak klik ya. Kalau bisa disebutkan. Jadi klasifikasinya itu menggunakan Schatzker kan. Jadi ini ada fraktur split dari tibial platu. Kalau kita lihat tidak ada depresi, ya kan, medial tibial platunya aman. Jadi ini adalah yang Schatzker tipe 1. Ya, saya ingatkan karena waktu beberapa periode lalu itu ada ujian keluar CT scan yang kita diminta menyebutkan klasifikasi Schatzker-nya. Ya, jadi adik-adik juga paling nggak ingat lagi. Nah ini ya, Schatzker classification itu yang tipe 1 ada split lateral tibial platu, yang tipe 2 itu ada split dan ada depression. Yang tipe 3 itu hanya depression saja, central depression, tidak ada split. Yang tipe 4 itu ada split dari medial platunya juga. Tipe 5 bicondylar atau condylus yang medial kena, yang lateral kena. Dan yang tipe 6 itu yang ada disosiasi dari metafisis dan juga diafisisnya. Oke. Jadi kalau sekarang saya kasih yang ini. Ada yang bisa jawab?
Silakan. Halo. Mohon izin dokter. Ya. Fani dari UB dokter, mohon izin mencoba menjawab. Untuk foto ini adalah foto genu kiri apelateral, didapatkan adanya fraktur pada kondilus lateral dengan kondilus lateral ostibia dengan depresi dokter. Sesuai dengan klasifikasi Sketcher 2 dokter, mohon arahan. Terima kasih. Iya. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat ada fraktur split dari lateral tibial platu, terus ini ada depresinya ya. Jadi ini memenuhi kriteria yang ini. Ada split, ada depresi, tapi tipe 2 ya, betul. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Izin dokter. Ya, Dokter Sylvia, Saya Sylvie dok silakan. dari Unhas. Izin menjawab dokter, mungkin pada foto genu AP dan lateral ini tampak adanya avulsi dari tibial spine-nya dokter. Oke, betul. Ada avulsi dari tibial spine. Nah, kalau ada avulsi dari tibial spine, kira-kira Dokter Sylvia kan bisa kita mengira-ngira apa sih yang trauma di sini? Iya dok, curiga ada trauma pada ACL-nya dok. Ya, bagus. Jadi ada trauma pada ACL. Jangan lupa bahwa ACL itu insersinya ada pada tibia ya, tibial attachment itu di tibial spine. Jadi kalau ada avulsion daripada tibial spine, itu kemungkinan besar bahwa ACL-nya ini ada masalah di sini. Ya, itu tadi. Jadi kalau adik-adik misalnya nanti sudah kerja, ketemu fraktur dari tibial spine, itu langsung sarankan ke klinisinya, udahlah MRI aja, kita lihat ACL-nya ada rupture atau tidak. Oke. Nah, sekarang bicara tentang ACL rupture. Ini ya. Nah, ini ACL rupture. Terus kenapa kok dibilang ruptur? Padahal ini kan tidak ada diskontinuitas dari ACL. Ada yang tahu apa abnormalitas dari ACL sehingga kita bisa bilang pasti ini ada trauma di sini? Silakan. Coba menjawab Dr. Andika dari UI, mungkin karena dia intensitinya juga sudah jadi heterogen, lalu ada penebalan juga dari ACL-nya dok. Jadi ini bisa masuk ke high grade tear. Oke, sekarang kalau kita lihat ini sekuensnya T1 ya. T1. Nah, T1 itu sebaiknya kita tidak menilai intensity dari ACL-nya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa orientasi dari ACL-nya ini sudah tidak bagus. Jadi ACL itu dikatakan bagus orientasinya kalau dia tight. Artinya dia tegang. Ya. Jadi dia harusnya lurus di sini. Kalau ini kan kendor. Jadi dia sudah mulai tidak sesuai dengan arah Blumenstadt line. Blumenstadt line itu yang ini, yang sesuai dengan garis di intercondylar roof-nya. Oke, jadi yang menandakan ini ACL-nya ada trauma, tadi benar sudah mulai agak menebal, cuma intensitasnya mungkin agak sulit kita lihat di sini ya, karena dia bukan T2 atau bukan fat set, cuma kita lihat orientasi dari ACL yang sudah berubah. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali ke sedikit aja mengingat teori bahwa ACL itu anteriornya gelap, ya posteriornya itu agak striated. Kenapa dia striated? Karena di situ kadang-kadang ada fat, kadang-kadang ada sinovial, sehingga dia tidak murni hitam begini. Yang 2/3 postero medial bundle-nya. Posterior lateral bundle ya. Nah, sedangkan PCL beda. PCL semuanya serabutnya hitam. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sudah ada perubahan intensitas dari anteromedial bundle, ya, yang harusnya hitam menjadi lebih putih, atau mungkin yang daerah posteriornya ini menjadi lebih putih lagi, strianya sudah tidak jelas kelihatannya, itu kita bisa mencurigai adanya suatu trauma pada ACL. Nah, kalau PCL selama dia hitam ya dia nggak apa-apa, tapi kalau dia sudah mulai hiperintens itu kemungkinan sudah ada trauma juga pada PCL-nya. Nah,
Apa aja sign dari ACL tear? Pertama, ada diskontinuitas dari fiber. Kalau adik-adik menjumpai diskontinu ya pastilah sudah rupture. Kemudian ada abnormal ACL slope yang tadi saya bilang, dia lebih depression. Jadi harusnya ACL slope itu sesuai dengan garis Blumenstadt line-nya ya. Jadi dia harusnya begini, lurus, tight. Tapi kalau dia sudah mulai mendatar, tidak sesuai dengan orientasi yang seharusnya, itu kita sudah mulai berpikir nih jangan-jangan ACL-nya sudah ada injury juga. Kemudian ada non-visualized dari ACL fiber. Ini nggak kelihatan sama sekali fibernya. Ini pastilah sudah mengalami tear. Kemudian ada scar dari ACL. Jadi kalau adik-adik melihat ada ada sesuatu yang nebel di sini ya, tidak sesuai lagi serabutnya. Nah, itu kemungkinan dia juga mengalami tear. Kemudian ada avulsion dari anterior tibial spine yang tadi. Ya, ini karena bagaimanapun kalau ini avulsion mesti ACL itu sudah orientasinya pasti berubah, sudah kendor dia. Jadi tidak normal lagi ya. Oke, jadi itu garis besar kalau ada ACL tear. Dan satu lagi hiperintensitas dari ACL ya, seperti yang ini. Jadi dia nebel dan serabutnya nggak kelihatan. Ini juga saya juga harusnya ngasihnya yang itu ya tadi. Nah, ini yang T1. Oke. Nah, sekarang kalau kita terapkan di sini. Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Halo. Halo, masih kedengeran suara saya? Izin dokter, masih kedengeran dokter. Ya, silakan. Ada yang ingin menjawab? Oke, ingin coba menjawab dokter. Ya, silakan. Niki MRI Genu, irisan T2, proyeksi lateral sagital, koronal dan aksial. Itu aja Pada ini. maaf yang di bawah yang fat set juga ada dok, yang koronal dan koronalnya dok. Ini semua koronal. Ini Oh iya, semua. maaf. Itu fat set dok. Oke, lanjut silakan. Pada potongan koronal di midline-nya tampak hiperintensitas pada proyeksi ACL di Blumenstadt line-nya. Masih tampak fibernya intak. Kemudian PCL-nya masih normal. Ya. Kemudian tampak bone bruise pada aspek medial condylus medialis femur dan tibia. Di tibia untuk meniskusnya yang medial tampak aspek posteriornya, kornu posteriornya tampak hiperintensitas, curiga ke tear meniskus medialis aspek posterior juga, dok. Ya. Kemudian tampak hiperintensitas pada soft tissue aspek posterior genu dan tampak pula densitas cairan yang mengisi suprapatellar recess. Jadi dikesankan dengan partial tear ACL sertai dengan tear pada meniskus medialis aspek posterior, kemudian bone bruise pada aspek medial, condylus tibia dan femur, dan joint efusi. Ya. Dan soft tissue swelling di aspek posterior dari genu. Terima kasih dokter. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi endotheliogena tadi ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sekuen fat set. Taunya gimana sekuen fat set? Kita lihat ini meronya. Meronya kok gelap ya? Ya kan? Kalau dia untuk sekuens yang lain, misalnya seperti ini nih. Ini kan meronya putih. Ya, kelihatan bahwa ini, oh ini pasti tidak tersupresi meronya, karena mero itu kan, terutama pada dewasa, itu banyak komponen fat. Nah, kalau ini pasti bukan fat set. Nah, begitu kita lihat sekuens yang gelap-gelap begini nih, meronya,
itu pasti fat set karena dia mengalami supresi, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat bahwa di sini adalah aspek medial. Kita taunya ini sisi medial bagaimana ya? Ada yang tahu? Triogena? Bentuk dari tibianya dok, dia lebih bersegitiga Ya. dibandingkan yang di bawahnya. Ya, kalau kita lihat ini adalah sisi medial. Kita taunya sisi medial, lihatlah si tibianya. Tibianya itu berbentuk segitiga. Berbeda dengan lateral. Ini lateral. Jadi tibianya itu bentuknya seperti stick golf atau ya kayak persneling mobil lah, kayak gitu ya. Jadi bentuknya tidak segitiga. Jadi itu cara yang mudah untuk kita tahu, oh ini pasti sisi medial. Nah, kalau kita sudah tahu ini sisi medial, berarti ini adalah kondilus medial dari femur. Yang ini kondilus medial dari tibia. Nah, ada meniskus, ini anterior horn, ini posterior horn. Berarti meniskusnya pasti meniskus medial. Ya. Nah, kemudian kita lihat meniskus harusnya bentuknya segitiga hitam. Nah, yang posterior kita lihat ada hitam sedikit, ada putihnya banyak. Nah, ini ada tear di daerah cornu posterior dari medial meniskus. Gitu ya. Kemudian kita beralih lagi ke sedikit tengah dikit. Kita lihat bahwa ACL-nya itu anterior bandelnya itu tidak lagi hitam. Harusnya kan gelap ya, kayak gini nih, kayak PCL, tapi dia nggak gelap, dia agak putih. Kemudian kelihatan bahwa ini juga kok lebar ya serabutnya, jadi enggak sesempit biasanya. Nah, ini sudah mulai ada semacam penebalan dari ACL. Jadi ada hiperintensitas juga dari anteromedial bandelnya ya. Nah, ini meskipun kita tidak melihat adanya diskontinuitas dari serabut ACL, berarti ini ACL-nya mengalami parsial tear. Kemudian kalau kita lihat ini ada cairan juga, sorry saya lupa tadi, cairan di daerah suprapatelar. Kemudian kita lihat juga, oh ada cairan juga nih di posterior ya. Tapi kalau dari irisan ini kan kita belum tahu cairannya ini apa. Nanti kita lihat di irisan yang lain. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini patelanya aman, tidak ada hiperintensitas ya. Demikian juga dengan quadriceps femorisnya aman, masih gelap. Kemudian ini patellar tendon juga enggak apa-apa. Lalu lebih ke tengah lagi ini sudah ada PCL. PCL-nya bagus karena masih gelap berwarna hitam. Ya, HOFA fat-fatnya ini juga masih baik, tidak ada hiperintensitas di sana. Oke, kemudian kita lihat sepintas ini ada cartilage. Cartilage dari daerah medial kondilnya. Kemudian cartilage-nya troklear ini ya, troklearnya femur. Nah, kemudian ini yang di tengahan lagi mulai ke lateral, kita lihat di sini bahwa bentuk tibianya sudah mulai berubah. Sudah mulai seperti persneleng ya. Kalau lebih ke lateral lagi, kita akan jumpai tibianya bentuknya sudah begini nih, sudah tidak segitiga lagi. Berarti ini sudah di lateral. Nah, ini ada daerah meniskus di sini ya, segitiga kayak dasi kupu-kupu ini kan meniskus. Berarti ini meniskus lateral. Dan kita lihat kedua-duanya anterior horn maupun posterior horn bentuknya masih bagus segitiga hitam. Tidak ada putih-putih aneh-aneh di dalamnya ya. Jadi ini masih baik. Oke, kemudian kita confirm juga dengan irisan koronal. Irisan koronal, kita lihat ini adalah sisi medial, ini sisi lateral. Taunya gimana? Lihat ini. Ini ada ligamen yang nempel di sini, di daerah tibia dan, femur dan tibia. Ini adalah apa namanya? Ada yang bisa menjawab? MCL, dokter. MCL, betul. Jadi MCL itu dia melekat erat pada tulang ya. Dia tight attachment dengan tulangnya. Nah, jadi kalau LCL beda. LCL itu agak loose, dia agak longgar ya. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ini pasti MCL. Nah, ini adalah medial. Ada bone bruise di sini dan meniskusnya pun tidak bagus ya. Oke. Kemudian kita kalau mau confirm, lihatlah daerah sini. Ini di tengah-tengah ada yang namanya intercondylar notch. Ada lekuan di sini kan? Nah, di sini kita bisa lihat kondisi dari PCL yang ini dan ACL.
ACL itu selalu bermula dari lateral interkondiler. Di atas itu dia di femur melekatnya ACL, yang ke bawah dia di medial tibia. Berbeda dengan PCL, kalau PCL itu melekat di femur dia di medial, nanti melekat tibianya di lateral, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, serabut dari PCL-nya aman, hitam. Tapi ACL yang harusnya 2 layers, harusnya hitam dan abu-abu, itu ya nggak kelihatan. Ini putih semua di sini. Berarti memang ada sesuatu dengan ACL-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah daerah irisan koronal di belakang. Taunya di belakang gimana? Nah, adik-adik bisa lihat ini. Ini adalah daerah kondilusnya femur. Kondilusnya femur itu yang jendul 2 ini pasti di daerah posterior. Kalau depannya itu nggak ada tengahnya ini, ya. Nah, ini adalah posterior. Selain itu petunjuk bahwa ini posterior apa? Ini ada fibula. Fibula itu di belakang letaknya, ya, lateral posterior. Jadi kalau kita sudah lihat 2 kondil ini muncul, ada fibula muncul, berarti itu pasti di daerah posterior. Oke, nah di posterior kita lihat ini adalah PCL. PCL melekatnya di daerah lateral dari tibial. Oke, hitam masih aman. Tapi ACL coba lihat ini. Ini ACL kok jelek begini, putih semua. Ya, berarti dia ada tear di situ. Gitu ya. Demikian juga dengan meniskus. Kalau meniskus ini di daerah medial meniskus, di daerah posterior horn, yang ini adalah lateral meniskus di daerah posterior horn. Oke, sekarang yang terakhir ini adalah aksial. Aksial itu bisa mengkonfirmasi daerah meniskus. Kalau kita lihat ini adalah sisi lateral, ini sisi medial, ya. Kalau adik-adik lihat nanti, tapi saya nggak nunjukkan di sini ya. Kalau lateral dan medial gimana cara membedakannya dari aksial? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Pasti banyak yang bisa, cuman nggak mau jawab ya. Ayo, bagaimana kita membedakan ini sisi lateral atau medial pada irisan aksial MRI lutut? Izin dokter, yang sisi lateral biasanya lebih simetris dan ukurannya lebih kecil, sedangkan yang sisi medial lebih besar dan lebih asimetris dari yang kornu anterior dan posterior ya dok, seperti berbentuk seperti kayak pisang gitu dok. Iya, betul sekali ya. Jadi meniskus dari lateral itu kecil, seperti ini, kecil. Terus anterior dan posterior itu perbandingannya sama, 1:1. Makanya dia bentuknya nih kayak kupu-kupu yang sama, kayak dasi kupu-kupu. Beda dengan medial meniskus. Medial meniskus itu lebih besar dan anterior horn-nya lebih kecil daripada posterior horn. Jadi kalau kita iris, sayang ini nggak seberapa jelas, anterior horn-nya lebih pendek daripada posterior horn. Ya, jadi medial meniskus itu lebih besar. Selain itu, kalau kita lihat dari irisan yang lain, kalau misalnya daerah femurnya kelihatan, lihatlah daerah troklearnya. Troklear femurnya itu yang lateral biasanya lebih tinggi dibandingkan yang medial. Ya, oke, bagus. Jadi kalau kita lihat, ini adalah meniskus lateral, dia baik hitam semua. Meniskus medial, anterior horn-nya masih hitam. Tapi posterior horn-nya kan sudah nggak bagus ini, ada putih, ada hitam campur baur ya. Ini menandakan bahwa memang ada tear pada daerah meniskus medial kornu posterior. Ada lagi yang melihat kelainan pada irisan aksialnya? Siapa tahu ada yang lebih jeli lagi melihat ada masalah di sini, ada kelainan? Izin dokter, apakah itu ada hiperintensitas di retinakulumnya dok, yang sisi medial gitu dok, sama di bagian posteriornya ada hiperintensitas di sisi medialnya yang dikonfirmasi dari irisan sagittal, apakah itu Becker cyst dok? Iya, bagus, betul ya. Jadi retinakulumnya ini ada hiperintensitas, betul. Jadi daerah sini kan ada patellar retinaculum. Ya, saya setuju ada hiperintensitas, mungkin ada tear pada daerah medial patellar retinaculum. Ya, kalau yang ini kan lateralnya putih. Hitam, masih aman. Yang ini ada putih. Kemudian ini betul. Jadi kalau kita lihat ini ada tendonnya gastrocnemius kan di sini, ya. Medial head dari gastrocnemius, ini ada tendonnya siapa ini? Ada yang tahu?
Membranosus. Membranosus, betul. Jadi, kalau di antara dua tendon ini ada bentukan kistik yang keluar dengan adanya annotation sign. Annotation sign itu kayak di komik-komik dulu kalau ada yang ngomong itu kan bentuknya kayak annotation ya. Nah, itu berarti ini benar bahwa Becker cyst ya. Kalau kita lihat Becker cyst selalu lokasinya di medial apa di lateral? Izin medial, dokter. Medial ya. Becker cyst itu adalah kista yang berhubungan dengan intraartikuler dan dia keluar dari bursa semimembranosus. Bursa semimembranosus itu adalah bursa yang terletak di antara tendon musculus semimembranosus dengan tendon dari medial gastrocnemius. Jadi bentuknya begini nih. Nah, karena dia keluar dari intraartikuler makanya bentuknya seperti annotation ya, annotation sign. Nah, inilah yang mengkonfirmasi gambaran hyperintens di sini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Bagus semuanya. Jadi kita lanjut sekarang. Jadi di sini ketemunya ya tadi betul. Ada partial tear dari ACL, kemudian ada bone bruise pada medial femoral condyle dan tibial condyle, ada tear dari posterior horn dari medial meniscus. Dan kemungkinan ada tear pada medial patellar retinaculum disertai adanya Becker cyst di sini ya. Bisa kita lanjut ya? Ya, sekarang yang ini. Ada yang mau menjawab? Silakan. Halo. Kalau lihat gambar ini sepintas saja, adik-adik ingatnya apa sih? Mungkin sudah ada yang sering lihat. Izin dokter coba jawab dari Andita dari UI. Ya. Ini gambaran MRI genu potongan sagittal dengan sekuensi to fat set. Tampak ada hiperintensitas pada PCL-nya, kemudian juga ada fluid collection di regi posterior dan suprapatellar. Gitu dok. Ada lagi? Yang mau ditambahkan, Dr. Andita? Ya, bagus. Terima kasih. Jadi ini ada PCL ya. Sedikit memang ada hiperintensitas di daerah femoral attachment dari PCL. Harusnya kan dia hitam ya, betul Dr. Andita. Anggita apa Andita ya? Andita dokter. Oke, saya enggak muncul ini di saya tulisannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada hiperintensitas PCL. Tapi kita lihat lagi ada struktur aneh nih di sini satu lagi. Mirip sama PCL. Ada yang bisa tahu apa kira-kira ini? Jadi seolah-olah kita melihat ada dua PCL. Nah, ini namanya, ada yang tahu? Double PCL sign, dokter. Double PCL sign, betul. Nah, artinya kalau ada double PCL sign berarti ada apa? Ada cedera meniskus, dok. Cedera meniskus, betul. Cedera meniskus yang seperti apa yang sampai menimbulkan gambaran double PCL sign? Kalau nggak salah bucket handle, bucket handle. Bucket handle, ya betul itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gambaran double meniscus sign, double PCL sign, langsung ingat bahwa ini adalah tanda dari bucket handle tear dari meniskus ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa sih bucket handle tear itu? Jadi kalau misalnya kita lihat meniskus itu kan bentuknya kayak huruf C ya. Nah, pada bucket handle tear itu sobekannya seperti ini nih. Sobekannya itu vertikal, kemudian ada flip, meniskusnya itu separuh itu lompat ke tengah. Jadi yang ini isinya cuma separuh, separuhnya lagi ke tengah. Jadi bentuknya sudah tidak seperti huruf C lagi, melainkan seperti huruf D. Ya. Nah, karena ada fragmen dari sobekan meniskus ini yang pindah ke tengah-tengah, maka dia akan menimbulkan gambaran satu lagi gambaran aneh di tengah-tengah ini. Namanya yang tadi ya, satu PCL, satu fragmen dari meniskus, itu bucket handle tear. Kemudian untuk mengkonfirmasi, kita lihat aja dari irisan koronalnya ya. Kalau pada bucket handle itu pasti ada satu meniskus yang masih nyisa bagiannya yang ini. Kalau di koronal ini masih ada sedikit, kemudian tengahnya hilang, terus satu lagi ada di tengah-tengah. Ini ya, harusnya kan di tengah-tengah itu udah tipis dan tidak ada lagi meniskusnya kan karena dia bentuknya segitiga.
Ya, tengah-tengah tuh nggak boleh tebal begini. Tapi kita jumpai ada fragmen aneh di sini di tengah. Dan kalau kita lihat di intercondylar notch, harusnya ada 2 struktur saja di sana. Ada yang masih ingat struktur apa saja di intercondylar notch? Yang tadi saya bilang hitam. ACL dan PCL, Dok. Iya, betul. Hanya ada ACL sama PCL. Jangan lagi ada struktur orang ketiga di sini. Ya, ini ada nih ketiganya. Yang satu lagi muncul aneh-aneh ini di sini ya. Ini adalah fragmen dari meniscal tear tadi yang mengalami migrasi ke bagian tengah. Jadi tanda dari bucket handle tear adalah selain double PCL sign, kita akan lihat bahwa pada intercondylar nodes ada 3 struktur, yaitu ACL, PCL, dan satu lagi adalah fragmen dari meniskus yang mengalami migrasi tadi ya. Jadi kira-kira sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa dokter, terima kasih dokter. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Untuk lutut cukup dulu ya, kita beralih ke tulang yang lain biar enggak bosen. Oke, ya. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Izin dokter. Ya. Dengan Dian, dokter dari UGM. Mohon izin coba untuk mendeskripsikan dokter Elis. Ya. Ada foto shoulder, sinistra proyeksinya AP dan Y-view. Pada foto ini tampak adanya jarak antara fossa dengan caput humerus. Selain itu juga tampak caput humerus tidak berada di dalam fossa. Mohon izin dokter, ini terdapat gambaran light bulb clearance. Jadi saya kesankan dengan posterior di lokasi caput humerus, dokter. Terima kasih. Nah, betul. Jadi kalau kita lihat ini ada bentuk dari caput humerus yang tidak normal ya. Bentuknya harusnya nggak begini nih. Nah, kalau dari Y-view-nya bisa dibaca bagaimana, Dok? Izin dokter, pada Y-view-nya itu posisi caput humerusnya itu berada di bagian posterior, dokter. Kenapa saya mengesankan dengan posterior dislokasi dari caput humerus, dokter? Oke, harusnya di mana lokasi caput humerusnya? Ini benar di posterior. Harusnya di mana? Tepat di senternya, dokter, di tengahnya, dokter. Di tengah-tengahnya si huruf Y ini huruf ya. Y-nya, dokter. Ya. Oke, itulah gunanya huruf Y. Gunanya dari Y-view ya. Y-view dari scapula. Oke, kita lihat sebentar biar adik-adik tidak bingung. Nah, kenapa ini kita bilang dislokasi posterior? Karena ada bentuk dari caput humerus yang membulat. Sehingga bentuknya kayak bola lampu atau light bulb. Loh, tapi kan harusnya kalau endorotasi pun bisa begini, kan begitu ya? Nah, ingat bahwa foto shoulder itu secara rutin kita buat dalam posisi AP eksternal rotasi. Ya, jadi kalau dia AP eksternal rotasi, gambarannya akan ada caput humerus yang berpotongan dengan glenoid fossa. Jadi harus selalu ada overlap di sini antara caput humerus dengan glenoid fossa. Ya. Kemudian kita lihat ada greater tubercle di sini, ada lesser tubercle di sini. Oke, itu adalah posisi eksternal rotasi. Kemudian kita lihat ini jarak dari akromion dengan si daerah humeral head itu harus berjarak ya. Jadi normalnya di atas 7 mili. Artinya kalau bentuknya ini si humeral head pada posisi yang normal, posisi yang AP eksternal rotasi, itu bentuknya enggak seperti ini, artinya enggak kelihatan greater tubercle ya. Kemudian ininya mepet ya, itu berarti kemungkinan sudah ada dislokasi ke posterior. Kalau kita lihat lagi, nah ini adalah foto internal rotasi, AP internal rotasi. Kalau pada internal rotasi kita tidak akan melihat gambaran dari major tubercle dan lesser tubercle seperti ini. Jadi greater tubercle-nya nggak kelihatan, jadi hanya kelihatan bahwa caput humerusnya seperti membulat saja, ya. Tetapi ingat jaraknya tentu masih ada antara akromio humeral ini masih berjarak. Itu menandakan bahwa ini masih normal, tapi posisinya internal rotasi.
Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, terus apa lagi ini? Ada subacromial subdeltoid bursa. Ini kelihatan subacromial subdeltoid bursa itu terlihat sebagai area yang loosen ya. Nah, kalau kita kembali ke kasus kita tadi, kita lihat bahwa dalam posisi yang artinya dia foto yang rutin ya, yang AP eksternal, bentuknya kaput humerinya sudah membulat seperti internal rotasi ya. Kemudian jarak dari akromiohumeralnya sudah memendek. Kemudian overlap antara humerus dengan si humeral dengan glenoid fossa juga sudah mulai berkurang ya. Kita confirm dengan si foto Y view ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, scapular Y view namanya Y, tapi kalau kita bacanya biasanya Y view nih. Ini akan membentuk gambaran seperti huruf Y. Nah, kalau di sini adalah di depan atau anterior, kalau di sini itu posterior. Ya, ini adalah spina scapula. Oke. Nah, kemudian yang normal gambaran humeral head adalah di tengah-tengah sini di ketemuannya si huruf Y ini. Kalau kita lihat humeral head itu di sini, berarti dislokasinya kemana? Kalau humeral head-nya di sini, berarti dislokasinya kemana? Izin anterior, dokter. Anterior ya. Kalau dia di sini humeral head-nya, berarti dislokasinya ke posterior ya, supaya nanti nggak bingung. Oke. Nah, sekarang kalau begini, berarti ada masalah apa ini di sini? Boleh langsung dijawab? Izin dokter. Dislokasi anterior kaput hemeri, dokter. Dislokasi anterior, betul. Karena apa? Kita lihat bahwa kaput humerinya berada di bawah dari glenoid fossa, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dari Y view, dia sudah berpindah, harusnya di sini, dia ke sini nih, ke anterior. Harusnya dia di tengah-tengah, ini kan glenoid fossanya. Ya, jadi ini dislokasi ke anterior. Jadi jangan bingung ya. Nah, ini meskipun simple, tapi ini sempat keluar kalau tidak salah beberapa periode yang lalu di ujian esai lagi. Jadi kalau sampai salah begini sayang ya. Jadi yang simpel-simpel gini kalau bisa jangan sampai keliru. Baiklah, kita lanjut. Oke, ya ini Y view-nya kan dia berpindah tuh di depan. Nah, kalau yang posterior, ini saya ulangi bentuknya light bulb, jadi kayak bola lampu humerusnya. Kemudian ada dengan Y view dia di posterior ya. Gampangnya taunya anterior posterior ini yang mana? Lihat aja ini kostanya. Ini kelihatan paru-parunya, ini berarti yang di anteriornya. Kalau yang di sini yang kelihatan soft tissue berarti di posteriornya, kan gitu aja ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk kasus-kasus solder itu kadang-kadang kita kan ya bukan kadang-kadang seringkali kita juga perlu MRI. Oke, dari yang gambar yang ini ya jadi ada yang melihat kelainan atau normal ini? Di gambar yang sebelah kiri. Silakan. Ada yang mau menjawab? Selamat siang, dokter. Ya, silakan. Reza, dok. Ya, Ya, dok. MRI shoulder, dokter. Potongan koronal. Dengan sequence-nya VETSEP, dokter, T2 VETSEP. Jadi kalau dari foto ini, dari MRI ini dapat terdapat kelainan di supraspinatusnya, dok. Tepatnya di area insersinya di greater tubercle itu tampak diskontinuitas, dokter. Lalu juga ada peningkatan sinyal di yang ke medialnya. Lalu kita tampak juga ini intensitas cairan berlebih yang mengisi glenohumeral joint, dokter. Jadi kesan ini dia ada tear dari supraspinatus tendon dengan efusi dari glenohumeral joint. Terima kasih, dokter. Iya, terima kasih, Dokter Reza. Betul, ada tear dari supraspinatus. Jadi kalau kita mau lihat tendon supraspinatus, itu paling bagus irisan apa, Dokter Reza, kita pakai? Koronal, sagital, atau aksial? Dengan koronal, tapi yang
seaksis dengan tendonnya, dokter, supaya bisa tervisualisasi dengan baik. Betul ya, jadi koronal. Biasanya agak oblik dikit gitu untuk ngirisnya sesuai dengan aksis dari supraspinatus tendonnya ya. Baik, kalau kita lihat ini adalah otot supraspinatus, dia lewat tendonnya itu di bawahnya si akromion ya. Jadi di bawah akromion. Nah, kemudian di sini dia berinsersi pada greater tubercle dari humerus. Nah, di sini sudah kelihatan hyperintens. Nah, di sini malah hilang. Ya, jadi ruptur atau tear tendon supraspinatusnya ini parsial atau total? Teresa? Dok, ini kesannya dia masih parsial, dok. Kenapa? Yang maaf dok, full thickness tear dok dari spinatus ya dok. Iya, jadi ini full thickness tear ya. Kenapa? Karena ya ini sudah tidak ada tendon di sini. Ya, kalau kita lihat tendon itu ada yang berhadapan dengan artikuler, namanya articular side dari tendon. Ada yang berhadapan dengan bursa. Bursa itu di sini. Ada yang tahu nih bursa apa namanya? Mungkin Dr. Reza masih ingat? Di sini ada bursa, di bawah otot deltoid, di bawah akromion. Jadi namanya bursa. Izin dokter, subakromion subdeltoid. Iya, betul. Subakromial subdeltoid bursa. Normalnya isi cairan dikit aja, enggak boleh banyak-banyak. Tapi ini kan banyak ya, sampai kelihatan. Nah, ini ada cairan di subakromial subdeltoid atau SASD bursa. Ya. Nah, kalau begini kita harus cari sebabnya kenapa ada cairan di sini. Ya, salah satu sebabnya adalah bahwa tendon supraspinatus yang harusnya tadi melindungi, ibaratnya gitu ya, membatasi bursa itu dengan intraartikuler, itu pasti ada yang putus, ada yang bolong, sehingga ada hubungan antara intraartikuler dengan SASD bursa. Nah, kalau kita lihat, di sini ada cairan berlebih pada daerah SASD bursa, dan tendon supraspinatusnya kita lihat ini sudah tidak ada daerah, sama sekali tidak ada tendon. Ya, baik yang articular side maupun yang bursal side. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah total tear atau full thickness tear dari supraspinatus tendon. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, apa bedanya sama yang ini, yang gambar sebelah kanan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mohon izin dokter. Ya, yang Dr. Yohanes. Sebelah kanan ini di sekuen proton density masih ada bagian tendonnya yang menempel di greater tubercle. Jadi ini saya kesankan ke arah partial tear, dokter. Oke, betul. Ini ada partial tear karena tendonnya itu enggak lagi hitam, tapi ini ada area yang hiperintens di sini ya, yang serabutnya pun sudah mengalami diskontinuitas. Tetapi kita lihat masih ada loh yang nempel di greater tubercle. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira yang mengalami sobekan itu di articular side atau di bursal side, Dr. Yohanes? Halo? Mohon izin dokter di bursal side nih, dok. Iya, betul. Kenapa bursal side? Karena kita lihat di sini ada hiperintens di daerah dekat bursa dan ada cairan juga kan di SASD bursanya ya. Ini ada cairan dan ini terutama di daerah bursal side-nya. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Jadi ini partial thickness tear, yang ini full thickness tear. Oh ya, jangan lupa kalau adik-adik melihat full thickness tear, selalu cari adakah retraksi dari tendonnya ya. Kita harus sebutkan retraksi tendonnya ini apakah melebihi daerah medial dari glenoid fossa atau enggak. Karena kadang-kadang kalau ini kan masih di sini nih tendonnya, kadang dia ketarik sama otot tendonnya, jadi ujungnya kiwir-kiwirnya itu sampai di sini. Ini bolong semua. Nah, itu berarti dia ada retraksi sehingga tip dari framen tendon itu berada di medial dari glenoid fossa, dan itu harus kita laporkan ke ortopedi karena untuk repair-nya nanti akan berbeda dengan kalau dia masih
di daerah sini gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa primary sutur, itu harus ada yang lainnya untuk nyambung tendonnya kalau kejauhan retraksinya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat gambar ini MRI irisan apa ya? Halo? Ini irisan apa? Aksial, dokter. Aksial, betul. Ngapain kita lihat aksial? Ada yang mau kita lihat kah di sini? Iya dok, biasa untuk melihat tendon subscapularis dan infraspinatus dokter. Iya, betul. Jadi kita akan bisa lihat dengan jelas tendon dari subscapularis ini. Ya, kalau selain itu kita bisa lihat short axis dari biceps, long head of biceps brachii, dan juga daerah infraspinatusnya. Nah, ini depan, ini belakang. Ini adalah subscapularis, ini adalah infraspinatus, ya. Dan ini biceps brachii yang berada di dalam bicipital groove. Selain itu kadang-kadang kita masih bisa juga melihat si labrum. Ini anterior labrum, ini posterior labrum. Oke, ini yang normal. Sedangkan kalau yang ini ada yang tahu ada masalah atau normal atau enggak? Yang sebelah kiri ini. Silakan. Izin coba menjawab, dokter. Ya. Yang sebelah kiri tampak ada tir subscapularis, dokter. Mohon asupan, dokter. Terima kasih. Selain itu, ya betul, ini ada subscapularis yang harusnya dia berinsersi di lesser tubercle. Di daerah sini dia sudah mengalami disruption, ya. Sudah mengalami tidak kontinu lagi, ada hiperintensitas. Betul. Nah, kemudian ada lagi yang melihat kelainan selain subscapularis di gambar ini. Izin dokter, Ya. dari UI dok. Silakan. Saya melihat di labrum posteriornya itu seperti ada diskontinuitas dokter yang ini. Ini ya. Ya, dok. Di labrum posterior ada diskontinuitas. Oke, tetapi ini sepertinya bukan tear ya, ini semacam labral sulcus itu loh. Jadi dia kadang-kadang di labrum itu ada dekoan yang anatomically normal ya, variasi normal. Rasanya ini enggak sih kalau tear ya. Anteriornya juga nggak apa-apa. Ada yang lihat yang lain mungkin? Coba kita lihat bicipital groove-nya. Apa yang seharusnya ada di sana? Lihat ini. Izin dokter, LHB dok. Iya, harusnya ada long head of biceps kan di sini. Nah, di sini kosong nih, enggak ada. Terus kemanakah dia perginya? Dia mengalami dislokasi ke sini. Ini long head of biceps. Ya. Jadi, kalau ada sobekan pada subscapularis tendon, itu hati-hati. Karena kadang-kadang itu juga disertai dengan robekan dari transverse ligamen di sini. Nah, transverse ligamen itu akan membatasi pergerakannya dari si bicep, long head of biceps tadi. Nah, kalau dia ada sobekan dari transverse ligamen, maka yang sering bersamaan dengan subscapularis tear, maka bicepsnya itu bisa lompat keluar dari tempatnya, dari bicipital groove keluarlah dia. Dia mengalami dislokasi, dan tempat dislokasi yang sering dari bicep brachii adalah di medial, di dekatnya tendon subscapularis. Jadi kalau nanti adik-adik sudah membaca MRI, sudah bekerja, ya kalau ada tear dari subscapularis langsung cari bicepsnya masih nggak di dalam bicipital groove ya. Jangan-jangan dia dislok juga karena seringkali itu terjadi bersama-sama ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa dokter. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah yang normal, ini yang tidak normal pasti ya. Ya, kira-kira yang tidak normal ini yang mana sekarang? Silakan menjawab. Dokter menjawab. Silakan Dokter Mas Kuril. Baik dokter, mohon izin dokter, ini dari MRI potongan aksial di duvet set didapatkan ada intensitas hiperintens pada infrapatellar
infraspinatus tendon, dokter. Ya, hiperintensitas dari infraspinatus, betul. Ingat bahwa irisan aksial kita bagusnya itu melihat subscapularis, biceps brachii, dan infraspinatus ya. Nah ini kalau ini daerah subscapularisnya kan aman, tapi daerah infraspinatusnya kok ada hiperintens di sini ya. Betul, ini kemungkinan ada tear pada tendon infraspinatus. Nah, jangan lupa ototnya juga dilihat karena di sini kan otot ya. Ini ototnya juga ada hiperintensitas. Kemungkinan juga ada muscle hematom di infraspinatusnya. Begitu ya, Dok ya? Halo, bisa dipahami? Bisa, dokter. Ya, oke. Sekarang, nah kalau kita lihat gambaran ini, menurut adik-adik ini normal apa enggak? Ini irisan apa dulu sih dari shoulder? Irisan Koronal, dokter. Koronal, ada yang berpendapat lain? Izin dokter, sagital. Sagital ya. Kalau kita lihat sagital, kita akan melihat gambaran ini. Y view-nya scapula. Bentuk Y-nya ini loh. Kelihatan? Ya. Nah, kalau kita ngelihat ada bentukan Y, ini pasti sagital ya. Nah, di atasnya Y ini ada tendon dan muscle. Muscle ya, otot. Otot apakah ini? Supraspinatus. Supraspinatus. Jadi ini adalah spina scapula, berarti di atasnya pasti otot supraspinatus. Di atasnya spina namanya supraspinatus ya. Kemudian yang di bawahnya itu ada infraspinatus. Biar enggak bingung. Spina, infra itu bawah. Berarti di sini harusnya ada otot infraspinatus. Kemudian di depannya ya ini kan ada siapa namanya? Subscapularis. Kemudian yang di bawahnya infraspinatus ada otot lagi namanya, ada yang masih ingat? Teres minor. Gitu. Teres minor, betul ya. Jadi, dan ini otot apa ini? Satu lagi nih, di luar. Deltoid, dokter. Deltoid, betul. Jadi kalau kita lihat, ini sagittal view, normal enggak sekarang? Gimana? Ada yang berpendapat ini normal atau tidak normal gambaran ini? Jawab aja. Mohon izin berpendapat. Sepertinya tidak normal, dokter. Betul. Yang tidak normal apa sekarang? Terdapat dislokasi dari posisi musculus infraspinatus, dokter. Jadi muskulusnya bagaimana? Sepertinya posisinya lebih ke bawah daripada posisi normal. Kalau posisinya enggak ya, karena ini kan teres minor. Ini harusnya infraspinatus. Kalau kita lihat muscle yang harusnya abu-abu begini nih, kemudian dia menjadi putih semua. Ini kan sekuensnya antara T1 dan T2 ya, karena fatnya putih semua ya. Nah, kira-kira kenapa ini muscle-nya? Ada yang ingat? Atrofi gitu. Atrofi, betul. Jadi dia mengalami fat atrofi ya. Itu sering terjadi terutama pada supraspinatus dan juga infraspinatus ya. Jadi kalau fat atrofi, muscle-nya itu sudah tidak gelembung begini, empes, digantikan banyak oleh fat di dalamnya ya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ototnya yang sehat itu ya begini nih, gemuk-gemuk nih otot ya, abu-abu ini. Ini kan otot infraspinatus, ini teres minor, ada subscapularis ini, Y view-nya scapula. Pasti ini adalah gambaran sagittal ya. Kalau kita teruskan nanti ketemu labrum, ketemu tendonnya subscapularis, supraspinatus dan sebagainya. Oke. Nah, kalau ototnya banyak begini ini normal, tapi kalau begini hati-hati ya, ini ada fat atrophy. Nah, ini juga kita harus sampaikan kepada klinisi kalau kita baca MRI. Kalau misalnya ada tear, jangan hanya tendonnya yang disebut, tapi muscle-nya pun disebut. Ada atrofi enggak? Karena nanti tendonnya dijahit, ototnya atrofi ya podoai kan gitu ya. Jadi tetap tidak bisa optimal fungsinya nanti. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, shoulder sudah dulu ya, biar enggak bosen. Sekarang ini. Ada yang tahu ini foto apa?
Sorry, waktu saya tuh masih ada apa sudah habis ya? Izin dokter, lagi 35 menit dokter. Oh gitu, oke. Ya, nanti kalau sudah habis tolong diinfo. Sudah capek belum? Dari pagi ini semuanya sudah berlatih, nanti kecapean kasihan. Masih mau ngikutin? Masih dokter. Masih dokter. Izin mau dokter. Ya, kalau gitu monggo dijawab. Ini foto apa? Ini dokter, ini foto open mouth dokter. Open mouth ya. Kita mau lihat apa sih dengan open mouth ini? Untuk mengevaluasi C1 dokter. C1 saja. C2-nya juga dokter. C1, Iya, C2 dokter. C1 dan C2 ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini ada masalah apa normal? Izin dokter, flow dari UI ada fraktur dance-nya. Dance itu C1 apa C2? Dance itu C2 dokter. C2, betul ya. Jadi kalau open mouth, itu akan kita lihat ada tonjolan yang ke atas ini namanya dance. Dance ini punyanya C2, jadi harusnya ini nyambung ke sini ya, kayak gambar hantu itu loh. Nah, ini badannya, ini kepalanya nongol kecil gitu. Ya, ini C2. Nah, ini adalah lateral mesh dari C1. Ya, ingat bahwa C2 itu kan mengelilingi C1. Jadi, ini dance C2. C2 itu namanya aksis, C1 namanya atlas. Ya, jadi ini dance-nya di sini. Kita lihat bahwa ada diskontinuitas dari dance terhadap korpus dari C2. Jadi ini ada fraktur dari dance C2. Ya, oke. Betul jawabannya. Sekarang kalau ini, kira-kira ini normal apa enggak? Sama-sama foto open mouth. Ada yang ingin berpendapat? Izin dok. Ya. Ini lateral mesh yang C1-nya agak melebar. Iya, betul. Lateral mesh C1-nya melebar atau istilahnya overhanging ya. Kalau kita lihat, nah ini kan lateral mesh C1. Harusnya dia itu berhimpit atau satu alignment dengan C2, dengan lateralnya C2. Tapi kalau ini kita lihat lateral mesh-nya yang C1 jauh ke pinggir. Ya, kalau kadang-kadang kita ditanya berapa sih harusnya bedanya ini dengan ini? 2 mili batasannya. Kalau dia lebih dari 2 mili, berarti ada overhanging dari lateral mesh C1. Nah, kalau ketemu begini artinya apa, Dr. Yusuf? Kemungkinan memang ada fraktur di C1 ya, fraktur Jefferson. Iya, jadi ada fraktur C1. Kalau kita bayangkan C1 itu seperti cincin, ya kan? Ini cincinnya C1, ini adalah C2 dance-nya. Nah, kalau ada fraktur dari C1, maka lateral mesh-nya akan menjauh. Ya, bisa satu, bisa dua-duanya menjauh. Oke, sehingga dia akan menimbulkan overhanging margin seperti ini dari C1-nya, ya. Oke, kalau C2-nya di sini normal enggak? Kesannya masih intan itu. Iya, masih normal. Lihat, ini kepalanya masih baik ya, dance-nya masih bagus. Kalau yang tadi yang pertama kan ada diskontinuitas di sini nih. Ini kan ada fraktur ya di perbatasan dance sama korpusnya. Tapi kalau yang ini dance dengan si aksisnya ini masih aman, enggak apa-apa. Ya, enggak ada fraktur. Tapi yang fraktur adalah C1. Oke. Nah, fraktur C1 itu nama lainnya adalah Jefferson fracture seperti ini. Kalau ini fraktur enggak? Halo? Iya dokter. Nah, lihat-lihat umurnya ya. Ya anak-anak itu kadang-kadang ini masih terbuka gitu ya. Tapi kalau dewasa ya fraktur begitu. Oke. Ya, jadi ini adalah Jefferson fracture. Sejenis burst kalau Jefferson itu. Kalau di thoracolumbar itu burst, tapi kalau pada C1 namanya Jefferson. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini ada yang ingin menjawab?
Halo, ada yang ingin menjawab? Izin dokter. Ya. Iya, tampak malalignment, trabkulasi tulang tampak normal, tampak anterolistesis, C4 terhadap C5, dan tampak adanya dislokasi faset, dokter. Oke. Tampak soft tissue swelling pada prevertebral soft tissue, dikesankan dengan curiga unilateral facet joint dislocation, dokter. Iya. C4 terhadap C5. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita lihat gambaran cervical AP dan lateral, di lateralnya itu sudah ada malalignment. Jadi harusnya ini satu alignment, ini enggak. Ya. Kemudian kita lihat ada listesis. Listesisnya tidak sampai 50%. Ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa ada pelebaran dari interspinous distance-nya. Jarak interspinusnya melebar, harusnya kan relatif sama. Ya, berarti ini kemungkinan ada trauma di sini, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ada dislokasi atau listesis, ini dengan adanya disruption dari garis posterior vertebral line dan juga spinolaminar line, itu kemungkinan sudah ada faset dislokasi, ya. Kalau di cervical ada listesis, itu langsung melihat di daerah fasetnya juga. Kemungkinan itu sudah ada faset dislokasi. Jadi kita tinggal menentukan apakah itu unilateral atau bilateral. Kalau unilateral itu listesisnya tidak lebih dari 50%. Biasanya cuma 25% gitu ya, enggak banyak. Tapi kalau bilateral, itu sudah tidak ada yang nyangga di sini, jadi listesisnya lebih besar, biasanya di atas 50%. Oke, nah sekarang yang penting itu kita masih ingat bahwa ada namanya anterior vertebral line. Di sini yang menunjukkan kontinuitas dari anterior longitudinal ligamen. Kemudian ada posterior vertebral line yang menunjukkan integritas dari si posterior longitudinal ligamen. Kemudian ada spinolaminar line di sini ya. Ini yang menunjukkan juga kondisi dari fasetnya. Dan yang terakhir interspinous line. Ini kalau daerah cervical dan spine itu harus satu alignment. Tidak ada yang bergeser kanan, kiri, depan, belakang, nggak boleh. Gitu ya. Nah, sekarang pada foto cervical AP lateral, itu yang penting, kita lihat posisi dari prosesus spinosus. Prosesus spinosus pada proyeksi AP harus sama jaraknya. Tidak boleh ada yang kejauhan atau kedekatan. Ya. Jadi harus jaga jarak dengan jarak yang relatif sama. Demikian juga dari posisi lateral. Jarak interspinus itu harus relatif sama. Tidak boleh kelebaran seperti yang tadi itu. Ya. Oke. Kemudian kalau CT scan, kita lihat juga daerah fasetnya, itu jaraknya pun relatif sama intervalnya. Ini kan daerah faset. Ya, ini harus sama di daerah parasagital ini. Nggak boleh ada yang melebar. Dan dia seperti puzzle, saling melengkapi. Begitu ya, nggak boleh lebih dari 2 mili. Nah, kemudian dari AP pun, dari koronal, CT scan koronal, ini jaraknya, ini fasetnya juga harus sama. Ya, jadi adik-adik kalau baca CT scan tuh di scroll fasetnya, sama enggak jaraknya. Paralel yang penting, seperti puzzle ya. Dan jaraknya tidak jauh berbeda. Itu kita bisa bilang bahwa fasetnya aman, enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau pada CT scan irisan aksial, daerah faset itu yang ini. Faset itu kan pertemuan antara artikular proses dari cervical atau lumbal atau torakal ya. Jadi di sini ada yang superior dan ada yang inferior. Bentuknya seperti hamburger. Ya, ini rotinya, ini burgernya, ini roti bawahnya. Jadi harusnya menangkup kayak hamburger sign. Ini normal faset. Nah, bagaimana dengan faset yang tidak normal? Ya seperti ini. Kalau kita lihat dari foto AP, dari sagittal dulu ya, dari lateral, ini sudah ada disruption dari anterior dan posterior vertebral line. Juga spinolaminar line-nya juga disruption. Kemudian ada pelebaran jarak dari interspinous
distance ya. Ada yang tahu kalau jarak interspinous distance ini melebar, kemungkinan ada tear pada daerah mana? Ada yang mau Habis, menjawab? izin dok, mungkin dari ligamentum interspinosumnya dokter. Iya, betul. Dari ligamentum interspinosum. Kalau yang antara processus spinosus itu namanya ligamentum interspinosum. Kalau yang di sini, yang di luarnya, di atasnya processus spinosus namanya ligamentum apa? Oke, dokter. Oke, betul ya. Kalau di cervical itu kita jangan bilang supraspinosum, tapi namanya nuke. Supraspinosum itu namanya kalau di torakal dan lumbal ya. Kalau di cervical namanya nuke. Nah, ini kita lihat dia ada pelebaran, kemungkinan sudah ada disruption dari interspinous ligament. Nah, kemudian dari proyeksi AP, apa yang mau kita lihat? Ya, lihatlah lagi lokasi dari prosesus spinosusnya. Sorry. Nah, ini sudah tidak karu-karuan jaraknya ya, prosesus spinosusnya yang satu jauh, yang satu dekat. Berarti ini kemungkinan sudah ada rotasi dari prosesus spinosusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pada irisan sagital dari CT, ada anterolistesis yang ini, ya. Kemudian kita lihat fasetnya. Fasetnya ini harusnya begini nih, satu alignment seperti puzzle, tapi yang sini kok ini menunggang, ya. Ini yang perch facet, ya. Atau kalau dia sudah nyangkut namanya ya lock facet. Seperti itu. Jadi kalau dilihat bentuk fasetnya ini kayak dasi kupu-kupu, tidak lagi paralel yang lainnya, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di daerah 3D-nya pasti juga sudah berubah bentuk fasetnya. Nah, kalau mau lihat faset itu di daerah irisan sagital atau parasagital? Parasagital, dokter. Parasagital, betul. Kalau kita mau lihat faset di medial atau mid sagital nggak akan kelihatan karena faset itu letaknya di sini. Ya. Oke, kemudian kalau kita confirm pada irisan aksial, ini mulai muncul nih. Bukan hamburger lagi, tapi kebalik ya, reverse hamburger sign. Jadi begitu ya. Oke, sekarang kalau ini yang unilateral, karena hanya satu sisi. Kemudian bagaimana kalau yang bilateral? Ya, yang bilateral biasanya distesisnya lebih banyak dari mid sagital, kemudian dari parasagital kanan kita lihat fasetnya juga ada yang lompat ke sini, tidak lagi paralel. Kalau yang atas ini kan masih paralel. Nah, begitu sampai sini dia nggak paralel nih. Dia bentuknya kayak dasi kupu-kupu. Ya, kemudian yang parasagital kiri sama, yang atas paralel, semakin ke bawah kok nggak paralel lagi nih. Dia lompat. Ya, pada irisan aksial kedua-duanya menunjukkan gambaran reverse hamburger sign, tidak lagi seperti hamburger. Jadi ini adalah bilateral facet dislokasi. Sampai sini bisa ya membedakan adik-adik? Halo? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Iya, dokter. Kalau keluar soal ujian gini pasti harus bisa jawab 100 nilainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau lihat gambaran ini, ada yang mau jawab? Silahkan. Ini kasus trauma juga sih. Kita urut aja dari depan. Ya enggak? Kalau ini kan MRI apa sih? MRI apa ini? Cervical ya, dok? Cervical. Pasti cervical ini lo lihat. Ini ada apa namanya medula oblongata, ya kan? Ini spinal cord. Ini pasti daerah cervical. Tidak mungkin thoracolumbar. Ini ada cerebellumnya kelihatan sedikit, ya. Oke, ini cervical, ini C2-nya kan kelihatan nih C2-nya. Ya. Oke. Sekarang kalau saya tunjuk daerah sini. Ini daerah mana sih? Ada ligamen enggak di sini? Ada, dokter. ALL. ALL ya, anterior longitudinal ligamen. Kelihatan normal enggak di sini? Atau ada hiperintens? Ada hiperintensitas, dokter. Ya, hiperintensitas ya, kemungkinan ada partial tear mungkin dari ALL-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat di daerah sini, di belakang sini, ada ligamen apa di sini? PLL.
PLL, posterior longitudinal ligamen. Nah, ini kalau sudah sampai listesis begini, PLL-nya juga kan mesti ada sesuatu ya, meskipun masih kelihatan ini, tapi sudah hiperintens. Kemungkinan juga sudah ada tear dari PLL-nya. Kemudian kalau kita lihat ini apa ini? Ini yang mengalami migrasi ke posterior ini apa? Diskus gitu. Diskus, betul. Diskusnya juga mengalami discal injury di sini ya. Ada semacam apa sih? Dia karena dia geser ya, diskusnya menjadi hiperintens di situ ya. Oke, kemudian kita beralih ke posteriornya. Nah, di sini spinal cord-nya. Spinal cord-nya tampak terdesak, tapi ada hiperintensitas enggak di sini? Kita lihatnya kan di T2 fat set ya. Kalau ini kan T1. Ini kan T2 ya. Sama sih bisa ngelihat hiperintensitas atau enggak. Tapi lebih bagus pakai yang fat set. Ada hiperintensitas pada spinal cord? Minimal, dokter. Ya, enggak ada sih, ya. Enggak ada. Oke, kemudian kita ke belakang. Nah, daerah sini nih. Ini daerah ligamen siapa ini di sini? Spinolaminar. Ini garisnya spinolaminar, tapi ada ligamen di situ. Ligamen? Flavum, betul. Ada flavum. Normal nggak atau nggak intak apa disruption? Intak atau disruption? Ligamen flavumnya ini. Sudah disruption. Ya, sudah disruption dari ligamentum flavum ya. Kemudian antara processus spinosus harusnya ada ligamen yang sudah putih semuanya, yaitu apa namanya? Interspinosus. Interspinous ligamen, betul. Kemudian di atasnya sini baru si ligamentum. Oke, dokter. Ya, ligamentum nukenya sih kayaknya sih masih aman di sini. Oke, ya itu ya caranya. Lihatlah dari depan sampai ke belakang. Jadi kita tahu ini apa saja yang mengalami kelainan. Oke, sekarang kalau lihat ini. Ini normal enggak sih? Ini MRI apa? Cervical, dokter. Cervical. Jadi jangan bingung, ini torakal apa cervical ya? Ya lihat aja ini ada epiglotis, ini ada trakea, kemudian ini ada C2 ya, tidak ada corpus vertebra torakal atau lumbal bentuknya begini nih. Ini kan panjang ke atas, ini pasti punya C2 ya. Kemudian di atas ini kan ini sudah foramen magnum. Jadi ini pasti cervical. Normal enggak ini? Enggak. Ada spinal cord hemorrhage nih, dok. Dan edema. Kenapa? Kok kita bisa bilang ini spinal cord hemorrhage? Karena lesinya hiperintens pada T1 dan T2. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita kan harus menentukan nih kalau baca MRI trauma. Ini hemorrhage atau sekedar contusion biasa, ya kan? Atau udem saja. Nah, kalau T1-nya itu bright seperti ini, berarti dia hemorrhage. Ya. Kalau T2 kan ya semuanya putih pasti. Kemudian kalau hemorrhage bisa sih T2 menjadi agak hitam tuh bisa. Nah, kalau dia udem berarti T1-nya bagaimana? Hipo. Hipo ya. Jadi T1-nya yang penting. Kalau dia hipo berarti ya hanya spinal cord edem ya. Nah, itu penting karena prognosis pada spinal cord hemorrhage itu biasanya lebih jelek daripada spinal cord edema, sehingga harus kita sampaikan kepada klinisi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ada fraktur juga ini di korpusnya kan. Frakturnya bentuknya seperti avulsi di sini ya. Ini semacam flexor teardrop fracture ya, disertai dengan spinal cord hemorrhage. Nah, sekarang kalau ini pasien trauma juga. Normal enggak? Halo? Enggak, dokter. Tidak normal, dokter. Normal, betul. Terus ada apa dong? Kalau enggak normal? Kemungkinan epidural hematom. Epidural hematom ya. Kalau kita lihat ini ada area yang aneh di sini ya. Nah, ini ada di ekstradural, ekstramedular ya, spinal cord-nya sampai ke desak. Berarti kan ini daerah ekstradural. Daerah ekstradural mana yang ada nempel di dekat kanalis spinalis, yaitu daerah epidural.
Ya, kalau kita lihat pada aksialnya, ini lesinya, ya. Nah, ini menekan si spinal cord-nya ke sini. Ini juga titik satunya dia menekan spinal cord. Jadi ini ada di ekstramedular, ekstradural. Jadi ini adalah epidural hematom. Ya, jangan lupa yang begini-begini juga dilaporkan kalau memang ketemu. Ini bukan tumor ya. Oke, spine cukup. Ini mungkin yang terakhir, ya, supaya adik-adik nggak capek juga. Kalau saya kasih foto ini foto mana sih? Ankle, dokter. Ankle. Normal apa enggak? Kan sering ya kita itu bingung, ini normal apa enggak sih? Menurut adik-adik normal enggak ini? Tidak, dokter. Tidak normal. Yang tidak normal apanya? Medial space-nya melebar, dokter. Iya, apalagi? Tibiofibular overlap-nya juga, dokter. Tidak begitu terlihat, dokter. Iya, betul ya. Jadi ini tidak normal. Nah, kita memang harus mengukur ini, ya. Ada yang namanya ini medial clear space. Kemudian harusnya tidak selebar ini, ya. Nanti saya kasih ukurannya. Nah, kemudian yang ini namanya tibiofibular overlap. Harusnya dia overlap, tapi ini enggak. Kemudian di atasnya lagi ada clear space dari tibiofibular. Jadi juga melebar. Nah, terus kita taunya gimana ini? Nah, dari AP dan mortis ya. Kalau adik-adik dikasih foto ankle AP, jadi medial clear space ini tidak boleh lebih dari 4 mili. Ya, di sini itu kalau dia lebih dari 4 mili, berarti sudah kemungkinan ada disruption dari ligamen di daerah sini. Ya, ada deltoid ligamen di sini. Kemungkinan sudah mengalami disruption. Nah, kemudian di daerah tibial fibular overlap di sini itu tidak boleh kurang dari 6 mili. Harusnya overlapnya cukup besar, saling tumpang tindih, nggak boleh jauh-jauh tibia sama fibula. Ya, karena sini ada sindesmosis, jadi harusnya ini mepet, gitu ya. Nah, kemudian pada mortis tibiofibular overlap ini harus lebih dari 1 mili, nggak boleh hilang, gitu ya. Tapi medial clear space-nya sama 4 mili. Nah, kemudian ada lagi kalau kita ambil garis 1 cm dari talar dome ke atas, itu harusnya tibiofibular clear space-nya itu jangan terlalu lebar, ya. Jadi dia nggak boleh lebih dari 6 mili, baik AP maupun mortis. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke foto ini daerah medial clear space-nya lebar, kemudian tibial fibular overlap-nya menghilang, dan daerah di atas ini clear space antara tibial fibularnya itu melebar. Jadi kemungkinan ada trauma dari jaringan lunak di sana, meskipun tidak ada fraktur. Nah, kalau seperti itu kita sarankan apa? Pemeriksaan selanjutnya, kalau mau lihat ligamen yang ruptur, MRI, dokter. MRI ya. Artinya kalau kita menemukan kondisi seperti ini, nah mungkin teman-temannya yang dokter umum yang di UGD itu terus kalau ini diapain, udah ada lebar-lebar begini ya, jangan bilang nggak diapa-apain ya. Nah, MRI aja, lihat ligamen-ligamennya ada yang sobek apa enggak, kan begitu ya. Oke, rasanya sih cukup untuk hari ini. Nanti semua capek, sudah dari pagi belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik kandidat semuanya. Saya izin akhiri sampai di sini ya. Saya stop share dulu. Oke, kita perlu foto apa enggak? Boleh, dokter. Kalau mau mutu silahkan, tapi saya enggak mau mutu. Saya nggak bisa dipakai mutu soalnya. Silahkan dari kandidat aja yang ngambil fotonya. Monggo dibuka kameranya. Dokter Yogena aja ya yang membuka foto, yang foto ini ya. Maaf dokter, apa ada yang pakai laptop dokter? Kebetulan saya pakai HP. Ada pakai laptop ya. Dokter Niti ya, pakai laptop ya. Siap dokter. Monggo, tolong difotoin dong. Siap dokter. Sebentar ya dok, izin. Ya.
Oh ya, baik. Ya, baik. Dihitung dari mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Set kedua. Ya, saya mulai urut hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Set ketiga. 1, 2, 3. Set terakhir, set keempat. 1, 2, 3. Sambut dokter. Ya, matur nuwun dokter Niti. Sama-sama dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya.